Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proyek yang telah kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Bonda Sisya Putra Mkom. Aplikasi proyek yang kami buat berjudulkan MatQuiz. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Yoga Dwi Nugroho yang bertugas sebagai sistem analis dan database administrator. Yang kedua, saya sendiri Muhammad Dayatri Rizky yang bertugas mengatur Scrum dan UI design. Yang ketiga ada Alfian Rahman Dayatullah sebagai user experience designer dan software engineer. Yang terakhir ada Ahmad Mustafa Akbar sebagai software engineer dan database administrator. Masuk ke pendahuluan, apa itu MatQuiz, yang aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini yang kami buat merupakan aplikasi yang dibuat sebagai media pembelajaran mata pelajaran matematika, di mana di dalam aplikasi ini terdapat materi-materi dan kuis untuk pembelajaran matematika untuk tingkat SMP dan SMA. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk membantu siswa SMP dan SMA dalam pembelajaran matematikanya. Aplikasi ini didasarkan karena pada zaman sekarang sudah bisa menggunakan teknologi yang ada pada handphone, sehingga mempermudah dalam pembelajarannya. Dikarenakan target pemakai aplikasi ini adalah anak-anak sekolah tingkat SMP dan SMA, maka pembuatan aplikasi ini dengan materi-materi dan kuis matematika yang bisa membantu untuk dalam pembelajaran. Nantinya yang ada pada fitur-fitur aplikasi kami ini adalah terdapat materi, menu profile, kuis sendiri, how to use, dan about us. Selanjutnya perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi kami membutuhkan hardware dan software. Yang pertama, hardwarenya kami menggunakan laptop dengan spesifikasi AMD Ryzen 3 dengan RAM 8 GB. Software yang kami gunakan yang pasti Visual Studio Code untuk mengcompile coding dan Android Studio sebagai running emulator. Selanjutnya ke implementasi aplikasi. Berikut menggunakan tampilan sistem informasi mengenai aplikasi yang kami buat. Tampilan awalnya terdapat langsung pada menu utama pilihan kuis matematika dan materi kuis. Tampilan submenu ini berisi dari menu utama yang nantinya dari materi kuis dan kuis matematika. Materi kuis akan menampilkan materi mengenai matematika dasar yang nantinya terdapat dalam kuis tersebut. Begitu juga dengan submenu kuis matematika akan menampilkan kuis matematika dan materi kuis. Diharapkan aplikasi ini dapat digunakan pada berbagai layar smartphone dan berbagai versi Android. Pada tahap desain konsep ini memspesifikasi mengenai struktur aplikasi menggunakan diagram konsep, alur aplikasi flowchart. Berikut flowchartnya. Yang pertama, buka aplikasi kuis matematika. Kedua, pilih menu materi. Untuk melanjutkan halaman materi yang terdapat 4 pilihan materi. Pilih salah satu materi. Selanjutnya mengisi form identitas diri. Selanjutnya kerjakan soal. Pengguna dibatasi waktu 15 menit dalam mengerjakan soal. Selanjutnya pengguna mendapatkan nilai dari soal yang baru dikerjakan dan dapat mengecek nilai. Kemudian terdapat pilihan lagi jika ingin mengulang soal atau klik selesai untuk mengakhiri soal. Berikut use case diagram yang telah kami buat. Pada use case diagram di samping menggambarkan hubungan aktor dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Berikut tampilan aplikasi. Yang pertama ada login page. Pada awal masuk aplikasi, tentunya user akan disuguhkan dengan tampilan yang cukup familiar, yaitu login page. User diminta untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat mulai aplikasi. Selanjutnya ada menu register. Menu register ini
didapat ketika user belum pernah menggunakan aplikasi. User akan diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelahnya user dapat kembali ke login page untuk melakukan login ke akun yang baru saja dibuatnya. Selanjutnya ada tampilan menu. Setelah berhasil login, user akan disuguhkan pada homepage, di mana homepage tersebut terdapat beberapa materi dan pilihan kuis. Selanjutnya ada menu materi. Masuk pada menu materi. Pada menu materi ini terdapat beberapa submenu, diantaranya materi tentang operasi hitung, aljabar, bangun datar, dan pola bilangan. Masuk ke submenu materi, tidak dengan contohnya tampilan pada menu materi operasi hitung. Pada halaman ini dijelaskan bagaimana operasi hitung itu dapat berjalan, contoh-contoh soal mengenai operasi hitung. Begitu pula dengan materi yang lain, terdapat juga penjelasan tentang materinya disertai dengan contoh-contoh soal. Selanjutnya ada tampilan kuis. Berikut adalah tampilan jika user menjawab kuis salah, dan jika user menjawab salah akan langsung muncul jawaban yang benar. Berikut adalah folder coding yang terdapat pada file Dart. Folder model berisi model untuk database. Folder bagi X berisi tampilan halaman yang digunakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan tentang codingnya. Yang pertama ada file main.dart. Main.dart adalah file yang pertama kali dieksekusi jika project ini di run, dan home-nya mengarah ke login screen. Selanjutnya ada login screen. Pada login screen kami menggunakan email field untuk masukkan email dan password field untuk masukkan password. Lalu ada buttonnya. Lalu pada bodinya kita menekan scaffold, lalu kita menggunakan image untuk pelengkap agar tampilannya lebih bagus. Lalu di sini jika belum mempunyai akun maka akan diarahkan ke halaman registrasi. Lalu di sini untuk fungsi loginnya, fungsi login akan diatur di sini menggunakan Firebase. Sebelum itu di sini terdapat banyak folder, dan pada folder-foldernya kami menggunakan part of agar lebih rapi, dan importnya disimpan pada page utama, yaitu ini. Importnya disimpan di sini semua. Untuk selanjutnya ada register, halaman register. Pada halaman register terdapat untuk field untuk memasukkan nama depan dan field untuk memasukkan nama belakang, lalu field untuk memasukkan email, lalu field untuk memasukkan password, dan field untuk memasukkan confirm password. Dan di sini ada tombol untuk melakukan registrasi. Lalu bodinya sini menekan scaffold dan bodinya center. Di sini juga terdapat tombol jika sudah mempunyai akun maka akan diarahkan ke halaman login. Dan di sini untuk fungsi registrasinya menggunakan Firebase. Oke. Selanjutnya kita masuk ke homepage. Di sini untuk fungsi-fungsi dari Firebase-nya untuk menampilkan user. Lalu untuk bodinya, untuk tampilan halaman utamanya kami menggunakan scaffold dan kami menggunakan carousel slider. Di bawah carousel slider kami membuat row
dan kami melihat materi, susunan dari beberapa materi. Lalu di bawah materi kami membuat menu kuis. Dan materi ini, pada menu materi ini dapat diklik dan akan diarahkan ke materi page. Di sini kita mempunyai folder materi page dan di dalamnya ada ini untuk file materi dot adalah file utama untuk menyimpan import, dan di dalamnya ada file untuk tampilan dari materi-materi. Ada materi aljabar, ada materi bangun datar, ada materi operasi hitung, dan atau ada materi pola bilangan. Lalu selanjutnya kita kembali ke homepage lagi. Nah, setelah materi kita mempunyai menu kuis. Jika kuis ini ditekan, maka akan mengarah ke halaman level page. Di sini saya mempunyai halaman level page. Kita buka, dan pada level page ini terdapat level-level kuis yang berisi 3 level. Jika level-level tersebut dipencet, maka akan mengarah ke halaman question atau halaman soalnya. Untuk halaman question, di sini kami menekan timer untuk mengatur timernya. Timer akan digunakan pada circular progress indicator agar timernya berbentuk bulat dan terdapat indikator jika timer tersebut berjalan. Dan di sini kami menekan background image. Untuk backgroundnya kami menekan image. Lalu di sini jika user mengklik jawaban yang benar, maka akan diarahkan ke question selanjutnya. Nah, jika salah, maka akan diarahkan ke wrong page atau halaman yang salah. Sini kami menekan background image. Lalu terdapat tulisan maaf, jawaban Anda salah, dan akan tertampil jawaban yang benar. Lalu ada tombol kembali untuk kembali ke home. Nah, itu jika jawabannya salah. Namun jika jawabannya benar sampai akhir, maka user akan diarahkan ke halaman win atau halaman menang. Di sini terdapat tulisan selamat, Anda menang. Anda menjawab semua pertanyaan dengan benar dan skornya maksimal. Ini kami menggunakan konfeti agar terdapat efek-efek seperti kertas-kertas yang bertaburan dari atas. Oke. Untuk yang terakhir ini ada model. Di sini berguna untuk menyimpan data dari database Firebase. Sini ada UID, email, first name, dan second name. Lalu di sini berguna untuk menggenerate quiz. Di sini untuk menyimpannya.
Dan di sini untuk menyimpan seperti nama, user ID menggunakan share preference. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan codingnya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Selanjutnya untuk demo program akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pendemoan aplikasi. Lalu yang pertama kita meregistrasikan akun karena kita sebelumnya belum punya akun. Lalu yang pertama kita mengisi nama kita, nama pertamanya kita isi Alfian. Lalu yang kedua Rahman. Lalu untuk email alfianrahman1@gmail.com. Lalu untuk password kita bebas, kita di sini menuliskan angka 1 sampai 5. Lalu konfirmasi password lagi, kita menuliskan sama. Lalu jika sudah kita klik registrasi. Lalu akan secara otomatis akan masuk langsung ke aplikasi MatQuiz di tampilan menu utamanya. Lalu pada sidebar garis 3 di pojok atas kiri terdapat nama kita sebagai profil, lalu ada daily quiz, lalu ada how to use, dan about us, dan lalu yang terakhir ada logout jika sudah menggunakannya. Lalu langsung saja ke materi, bagian materi. Nah, di sini ada beberapa materi yang contohnya kita ambil salah satunya operasi hitung. Nah, di sini penjelasan materinya mulai dari ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya tidak hanya satu, tapi menampilkan banyak contoh soal. Lalu kita kembali ke menu utama, lalu selanjutnya yang bagian kuis akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ini saya mau menjelaskan tentang kuis. Kita coba jalankan kuisnya. Pencet mainkan. Di level kuis ini ada 3 level. Yang pertama santai, yang kedua tegang, dan yang ketiga pusing. Kita coba yang santai dulu. Klik main. Dari tampilannya kita ada timer, lalu ada pertanyaan dan jawaban. Dan di pojok kanan bawah itu ada tombol keluar bila selesai semuanya. Kita coba jawab. Ini jawaban yang benar adalah C. Nah, waktu ketika benar jawabannya bisa melanjutkan ke tahap 2 dan timernya itu reset lagi. Kalau kita coba jawab salah, misal B, langsung ada pemberitahuan, maaf jawaban Anda salah, jawaban yang benar adalah D. Jadi kalau jawabannya salah, itu kita bermain kuisnya itu sudah selesai. Kita coba kembali. Nah, kalau udah kembali langsung keluar ke kuisnya tadi, kembali ke halaman utama. Udah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.